Beginilah sebetulnya Al-Quran ngajari kita belajar Allahu Akbar itu. Barulah kita bisa mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Yang tadi saya tulis di depan itu. Kita belum mengenal Allah dengan pengenalan yang semestinya. Disebut nama Allah saya metu tulisan A-L-L-A-H, Alif Lam Lam H, ya gitu. Belum mengenal Allah dengan pengenalan yang semestinya. Bapak Ibu, itu baru dari ukuran ya. Sekarang saya ingin menunjukkan ke Anda jarak. Jarak matahari ini dengan bumi tadi, berapa jaraknya? 150 juta kilometer. Itu kalau ditempuh oleh cahayanya matahari terbit ke segala arah, salah satunya menuju ke bumi ya. Butuh waktu berapa? Cahaya itu punya kecepatan. 1 detik cahaya bisa menempuh jarak berapa? 300.000 kilometer. 300.000 kilometer itu setara dengan Jakarta Banyuwangi itu cuma 1.000 ping 300. Jakarta Banyuwangi panjangnya Pulau Jawa, Bapak Ibu, itu 1.000 kilo ya, yang dibikin oleh Dendos itu ya, jalur Dendos itu 1.000 kilo. Cahaya bisa menempuh jarak 1 detiknya 300.000 kilometer. Jadi kalau saya punya laser cahaya, saya tembakkan dari Jakarta ke Banyuwangi. Di Banyuwangi dikasih cermin, biar lasernya balik ke Jakarta, terpantul. Di Jakarta tak kasih cermin lagi, biar ini bisa bolak-balik Jakarta Banyuwangi. Maka cahaya itu 1 detik bisa bolak-balik berapa kali? 300 kali. Lebih cepat dari ya, 1 detik itu kan itu sudah 300 kali bolak-balik. Itu kecepatannya cahaya. Nah, cahaya itu kalau lepas dari matahari sana menuju ke bumi, jaraknya 150 juta kilometer, butuh waktu 8 menit dari matahari menuju ke bumi. 1 detik 300.000 km, 2 detik 600.000 km, 3 detik 900.000, kan gitu kan. 8 menit barulah tercapai jarak 150 juta kilometer. Jadi kalau Anda melihat matahari terbit, jreng, itu bukan matahari saat itu. Matahari kapan? 8 menit yang lalu. Ya, bisa merasakan sekarang. Kenapa? Karena cahayanya itu bergerak gini. 8 menit sampai di mata kita, matahari ini gak dikono saudara ini. Oke, matahari pertama. Matahari kedua apa namanya tadi yang matahari kembar? Alpha Centauri. Itu jaraknya bukan beberapa menit perjalanan cahaya, tapi 4 tahun perjalanan cahaya. Cahaya saja butuh waktu 4 tahun. Jadi kalau Anda melihat Alpha Centauri dengan teleskop, jadi itu loh Alpha Centauri, itu bukan bintang saat itu. Bintang 4 tahun yang lalu, Bapak Ibu. Mulai aneh ya. Kita melihat jagat raya ini mulai aneh. Di belakangnya Alpha Centauri itu ada bintang berjarak 10 tahun cahaya. Itu berarti bintang 10 tahun yang lalu. Di belakangnya lagi ada yang 100 tahun cahaya, ada yang 1000 tahun cahaya, ada yang 1.000.000 tahun cahaya, ada yang 1 miliar tahun cahaya. Ada yang terjauh diketahui oleh ilmuwan Jepang terakhir adalah 10 miliar tahun cahaya. Cahaya saja butuh waktu 10 miliar tahun untuk sampai ke bintang itu. Neo kita menggunakan pesawat bikinan manusia. Kecepatan bikinan manusia berapa? Pesawat komersial berapa itu? Bapak? Cuma 1.000 km lah rata-rata ya, pesawat komersial 1.000 km per jam, bukan per detik. Kalau cahaya itu per detik. Per jam 1.000 kilo, oke, Concorde 2.000 kilo, oke lah, mungkin ada yang 3.000 kilo per jam. Yang tercepat dimiliki oleh teknologi manusia adalah pesawat ulang-alik. Kecepatannya kira-kira 25.000 km per jam.
Kalau kita menggunakan pesawat ulang-alik itu urunan ya, atau dibiayai Pak Ro'o ya, kita sewa pesawat ulang-alik Ariane punya Prancis misalnya. Kalau Challenger-nya sudah meledak dulu ya. Ariane kecepatannya 25.000 km per jam. Terus awak dhewe bareng-bareng ayo menuju bintang yang berjarak aja sing 10 atau Alpha Centauri ya sing petang tahun perjalanan cahaya. Ya. Kita naik, ibu ajak suami, ajak anak, bapak ajak istri, ajak anak. Kita berangkat 1, 2, 3, wes menuju ke angka raya. Yo. Sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun, 100 tahun mati di tengah jalan. Belum sampai bapak ibu di bintang yang berjarak yang terdekat, berjarak 4 tahun perjalanan cahaya. Butuh waktu hampir 2 juta tahun. Peradaban manusia nggak ada apa-apanya. Hanya untuk bintang yang berjarak dekat, cuma 4 tahun cahaya. Dorong sing 1 juta tahun cahaya, belum lagi yang 10 miliar tahun cahaya. Subhanallah, Allahu Akbar. Manusia ini nggak ada apa-apanya, bapak ibu. Ngono iku cek sombonge. Pas tuku mobil aja harus sombongi. Pas duwe omah anyar sombongi, pas duwe jabatan baru sombongi, pas duwe istri anyar. Allah ya Karim. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita belajar mengenal Allah dengan cara ini, maka dapat rasa. Ya, bukan cuma terjemahan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Loh, karena kalau sampai ngomong. Tapi begitu Anda berkali-kali mengkaji yang seperti ini, merinding-merinding. Allahu Akbar. Serem. Bergetar jiwa kita, itu yang disebut oleh Al-Quran. Orang yang beriman itu kalau disebut nama Allah bergetar hatinya, wajilat qulubuhum. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang beriman itu kalau disebut nama Allah bergetar hatinya. Orang beriman yang gimana? Loh, yang hakul yakin, yang sudah mengalami proses jatuh bangun, yang bukan cuma yang wis apa yakin apa ya wis yakin itu sing iku. Yang betul-betul. Nah, inilah proses yang kata Al-Qur'an, carilah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Iki goleki Bapak Ibu, aku goleki video iki ya suwe. Ya di internet proses mencari jalan supaya kita paham bagaimana ini pemahamannya ayat-ayat kauniyah itu ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, langit dan bumi itu bahkan dulu padu. Aduh, jagat raya langit yang ke sana demikian jauhnya dengan bumi itu ternyata dulunya padu, kata Al-Quran dalam surat Al-Anbiya ayat 30. Awalam yarul ladzina kafaru annas samawati wal ardi kama taratqan fafatahnahumaa. Apakah orang-orang kafir itu tidak tahu ya bahwa langit dan bumi itu dulu satu? Wah, ini butuh waktu yang panjang, tetapi saya menulis ini di buku termasuk yang mengarungi arsy Allah tadi. Atau ternyata akhirat tidak kekal. Saya bercerita tentang jagat raya ini tidak kekal. Menurut Anda jagat raya ini kekal apa enggak? Enggak lah. Termasuk akhirat itu kekal apa enggak? Mulai ragu-ragu. Nanti kita bahas. Saya ingin pertanyaan saya. Akhirat itu makhluk apa kholik? Lagi jawab ini. Makhluk apa kholik? Makhluk itu ono awalnya apa enggak? Yang tidak ada awal dan akhirnya itu siapa? Makhluk apa kholik? Kholik. Wal awwalu wal akhir. Nah, itu mulai rada buka sithik ya. Tapi buka sing akeh nanti katanya. Kata Al-Quran, kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu bakal binasa kecuali cuma Allah saja. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, apakah orang-orang yang ingkar itu tidak mengetahui bahwa langit dan bumi itu keduanya padu ya? Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air wa minal ma'i kullu syai'in hayy, dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapa mereka tidak juga beriman?
Proses keimanan itu muncul dari proses tadi loh, memahami, menggunakan akal, memahami sampai dapat kesimpulan yang meyakinkan. Barulah orang itu mantep, ya, yakin keimanannya kokoh. Oke. Basicnya nggak tak bahas secara khusus. Nah, sekarang selain melihat sekitarnya, kita disuruh melihat diri kita sendiri kan? Sebentar, saya ini dikasih waktu sampai jam berapa? Enak jenengan ambil logo, apa ambil HP? Ya, oke, saya percepat ya. Tetap tidak bagus kalau terlalu lama. Kalau start setengah jam itu berarti jam berapa, Mas? Sudah lewat ya? Iya, sudah 10-15 menit ya saya coba selesaikan. Karena ini menarik juga. Siapa kenal dirinya, dia bakal kenal Tuhannya. Ya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, kata Rasulullah. Siapa kenal Tuhan dirinya, maka dia akan mengenali Tuhannya. Maka kalau kita telusuri ayat-ayat kauliyahnya, ya, falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafiq yakhruju min baini sulbi wa tara'ib, gitu ya. Saya kira ini ayat yang sering dibaca dalam surat At-Tariq ayat 5 sampai 7. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Jenengan ini diciptakan dari apa? Tekok kayu kan? Tekok logam ya, tekok tanah kan? Kalau dari tanah itu apa, tanah diblek-blek dibentuk jadi kayak patung, terus kun fayakun jembleker jadi menungso. Ya, apa begitu? Saya kritisi itu di buku tentang penciptaan Adam. Judulnya kontroversial memang. Ternyata Adam dilahirkan. Si Jine mana dilanjutkan buku serial lanjutan itu, Adam tak diusir dari surga. Duh, gak diusir dari surga? Iya. Soalnya ada yang berpendapat kebablasan itu begini. Bagus. Seandainya ya Nabi Adam dulu itu nggak makan buah kuldi, itu awak dhewe iku sing di surga. Loh iya ta? Nggak keliru ta? Berarti kita hidup di muka bumi ini kecelakaan lah. Bukan skenario. Wong sebelum Nabi Adam dicetak, Allah sudah membocorkan kepada malaikat. Beneran enggak? Iya, dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Ya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ngono. Itu harus dibocorno nang malaikat. Nabi Adam itu durung ono. Sudah dibacarkan. Aku akan menciptakan khalifah. Bukan manusia pertama loh. Saya cari di Quran itu nggak ketemu Adam manusia pertama, itu nggak ketemu. Yang ada itu khalifah pertama iyo. Wah, ini mulai muncul kontroversi ini. Wah, Pak Agus ngesro ini. Ya, kapan-kapan kita terangkan. Bapak dan Ibu sekalian, dari apa asalmu? Hendaklah kita memperhatikan dari apa diciptakan. Dia diciptakan dari air yang dipancarkan, yang keluar dari antara tulang sulbi, tulang belakang kita, dan tulang dada. Ini ada organ reproduksi antara dua tulang belakang dan tulang dada ini. Organ reproduksi. Dan menarik, penelitian terbaru menunjukkan sperma dan ovum itu ternyata cikal bakalnya kebentuknya bukan di organ reproduksi, tapi di sumsum tulang belakang. Itu sebelum dia terdiferensiasi bisa dibedakan ini sperma atau ovum, ini sel telur atau spermatozoa, itu ternyata cikal bakalnya itu diketemukan atau bisa diproduksi di sumsum tulang belakang. Dan yang ngeri, penelitian orang-orang di barat sana bisa menciptakan sperma dari sumsum tulangnya wanita. Artinya apa? Gak butuh suami. Gak butuh suami, terus diciptakanlah sperma dari situ juga, ovumnya dari situ juga dipertemukan. Aduh, perkembangan teknologi semakin mengerikan. Belum lagi cerita cloning ya, dan sebagainya. Ya. Anda bisa difotokopi. Yang jenengan ini bisa difotokopi persis seperti ini. Tidak membutuhkan genetika dari ibu. Aduh, subhanallah. Bahkan yang lebih ngeri lagi, bisa meracik makhluk yang belum pernah ada di jagat raya. Rekayasa genetika ini. Badannya gorila, tapi kecerdasannya insting. Itu sekarang bisa.
mengarah ke sana. Silakan. Oke, tentang penciptaan manusia dari saripati tanah diubah menjadi manusia ya. Dalam surat apa ini? Al-Mu'minun ayat 12 14. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah yang berasal dari saripati yang berasal dari tanah, min sulalatin min tin, dari saripati yang berasal dari tanah. Jadi tanah yang disaripatikan. Memang badan kita ini ternyata saripati tanah, Bapak Ibu. Jenengan makan sayur itu sebenarnya apa? Saripati tanah. Sayur-sayuran itu dulu menyerap saripati dari tanah oleh akarnya jadi sayur, terus kita makan. Nah, kita makan saripati tanah, tubuh kita saripati tanah. Dimakan kambing, kambingnya dibelai juga dimakan, ya lain. Dimakan sapi, dimakan ya biji-bijian dan semuanya, dimakan ayam dan seterusnya. Kita ini saripati tanah. Jadi min sulalatin min tin. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan di tempat yang kokoh di dalam rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan gumpalan seperti darah. Nah, di sini saya sebut gumpalan seperti darah, bukan segumpal darah ya. Saya tidak mau menyebut segumpal darah atau min alat. Lalu gumpalan itu kami jadikan daging, dan dari daging kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang kami bungkus lagi dengan otot-otot, dengan jaringan daging yang spesial. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang lain sama sekali. Oh, saripati tanah kok jadi koyo ini kabeh. Ya, sama sekali berbeda. Maka maha sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Ini proses penciptaan manusia di dalam rahim. Saya tulis di buku Bersahadat di Dalam Rahim. Ya, ini hari pertama. Sak bintik soal ini gitu. Sel telur dibuahi oleh sperma. Sak bintik satu sel yang kalau ditaruh di ujung jarum gak ceblok. Saking kecilnya. Ya, di ujung jarum itu bisa diwadahi di ujung jarum. Hari pertama membelah, hari kedua lebih besar lagi menjadi 2, menjadi 4, menjadi 8, menjadi 16, 32 dan seterusnya ya. Hari ke-7 hari ke-17, tapi fase ke-7 maksudnya. Ini hari ke-4. Ini hari ke-17 sampai 19, mulai kayak gini ya. Ini hari ke-19 sampai 21. Dan seterusnya sampai di saat ini, di hari ke-23, 26 itu terbentuk jantungnya. Jantung lebih dulu dibanding otak. Jantung yang muncul di hari kira-kira 23, 20 sampai 26, dan disusul 26 sampai 30 itu muncul otak. Jantung itu qalbu, hati kita lebih dulu dibandingkan otak. Itu terciptanya. Di hari ke-28 sampai dan seterusnya ya ini ya. Sampai hari ke-60 40-an dulu. 40-an ini baru bisa dibedakan jenis apakah ini cikal bakal manusia atau binatang. Itu ada di hari ke-40-an. Sebelum hari ke-40 membedakan cikal bakal ayam, kambing, sapi, monyet, manusia gak bisa dibedakan bentuknya itu. Baru di usia 40-an hari itu baru kelihatan. Dan di usia 60 hari ya, 60 hari ini 60 hari loh, sudah kayak gini. Kepalanya, tangannya, kakinya persis manusia ini. Dan tinggal membesarkan saja, kepalanya nanti tambah besar, tangannya tambah panjang, dan seterusnya. Awalnya ini ada ekornya, ya ada ekornya, terus ekornya hilang, nyesel dari sikil, jadi kaki. Seperti berudu atau cebong. Kecilnya kayak ikan, ada ekornya bernafas dengan insang di dalam air. Ini di dalam air ketuban. Tidak bernafas karena paru-parunya nggak bisa bernafas di dalam air. 3 fase yang disebut Al-Quran itu adalah pertama fase vegetatif, fase seperti tanaman. Dia melekat di dinding rahim atau akar-akar. Ya seperti akar begitu menyerap sari-sari makanan dari dinding rahim. Itu fase vegetatif seperti tumbuhan. Beberapa hari kemudian menjadi fase seperti binatang yang muncul ada ekornya mengarah ke kepala. Dan seterusnya sampai 40 harian ini. Mana 40 harian di sini? Ya di sini.
Nah, kalau sampai di sini belum bisa dibedakan ini manusia apa bukan. Begitu di sini, oh ini sama tangannya, sama sikilnya, sama itu baru bisa. Sampai 60 hari itu sudah bentuk manusia, ukurannya cuma 2,5 cm. Ini loh itu, 2,5 cm, 60 hari. Dan sudah hidup, sudah kedutan, sudah gerak-gerak. Lah kok ada yang berpendapat roh baru ditiupkan 120 hari. Keliru itu. Saya sempat diundang Fakultas Kedokteran UNER dan Fakultas Kedokteran di Palembang, Unsri, untuk menjelaskan masalah ini secara kedokteran. Ilmu kedokteran menunjukkan makhluk atau manusia di dalam rahim itu sudah hidup sejak hari pertama. Sudah hidup. Bersamaan dengan dipertemukannya sel telur dan sperma, Allah meniupkan ruhnya, sebagian ruhnya. Maka dia sudah hidup dan bisa berkembang. Ya, ini juga hal yang perlu diklarifikasi ya nanti kata-kata. Tapi saya cuma ingin menunjukkan kira-kira seperti ini proses di dalam rahim, dan sejak pertama itu sudah diminta bersyahadat di dalam rahim. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Apakah ini Tuhan? Ya, kami bersaksi. Itu sejak di dalam rahim. Surat Al-A'raf ayat 172 insya Allah. Oke, Bapak Ibu, ini videonya. Saya sambil duduk ya. Ini adalah cerita bagaimana perjuangan sperma masuk ke dalam rahim untuk bertemu dengan sel telur. Jutaan, 3 juta kira-kira spermatozoa itu dia menempuh perjalanan yang sangat panjang. Kalau kita mungkin butuh ratusan kilometer untuk ukuran kita, tapi ya bagi dia beberapa puluh senti, tapi ukuran kecil ini. Ini loh, kayak cacing, kayak uget-uget ini loh. Nah, ini adalah spermatozoa dari seorang bapak, dan dia mencari ini. Saya ngantre itu kok bisa ketemu ini loh. Ya, kok nggak keliru dalan di loh. Sampai di sini memang dari 3 juta itu hanya tinggal beberapa. Ini menembus, dia masuk ya. Nah, itu berusaha masuk karena inti selnya itu ada di dalam sel ini. Dia ingin ketemu pacarnya di dalam itu. Nah, keluarlah cairan tertentu yang bisa menembus ini, blues. Sampai di dalam yang dibutuhkan itu hanya inti sel dari laki-laki supaya ketemu. Nah, ini di dalam. Terus begitu masuk ke inti, apa yang terjadi? Nah, ekornya terdor, putus. Tinggal ini intinya dikeluarkan untuk bertemu dengan sel telur perempuan. Nah, jadi satu menjadi sel. Separuh sahamnya ibu, separuh sahamnya bapak. Ya, jadilah ini terus berkembang, ini membelah, jadi 2, jadi 4, jadi 8, jadi 16, 32 dan seterusnya sampai mengarah nanti. Nah, ini adalah kode-kode genetikanya ada di ya, kromosomnya. Ini akan separuh bapak sifatnya separuh kayak ibu, jadilah makhluk yang 100% menjadi anak kita itu ya. Nah, ini terus membelah sambil menggelinding, mencari tempat sing tepat. Tadinya itu ada di saluran dekat indung telur, sepertiga dari indung telurnya. Dia sekarang menggelinding untuk mencari tempat di mana yang tepat supaya dia bisa berkembang dan menempel di dinding rahim. Nah, ini golek inggon sing enak ini, dia enak ya. Dia ingin berkembang itu seperti kalau Anda punya tanaman laut itu anemon ya. Itu kan iso golek inggon dhewe ini, padahal tanaman. Nah, ini sudah nempel, kemudian dia mengeluarkan cairan dan akar, menancapkan akarnya. Menancapkan akarnya di situ, kemudian bertumbuh di situ. Bertumbuh di situ seperti tanaman awalnya beberapa hari itu. Akarnya tambah meresap kemana-mana. Nah, ini mulai jantungnya muncul ini. Ini berarti sekitar 23-an hari. Otaknya belum, ini cikal bakal kepala. Nah, kemudian kepalanya kebentuk, nanti muncul cikal bakal otak. Nah, ini masih ada ekornya, belum ada kakinya. Tangannya belum ada. Ya. Terus berkembang. Nah, itu. Mulai tangannya muncul ini tumbuh.
Mulai dari pendek, memanjang, nah tambah dawa tangannya, ada jarinya 4. Ini ada perintahnya semua di dalam genetikanya. Kakinya muncul, tapi ekornya masih belum sama sekali hilang. Ya. Nah, nanti tambah lama kakinya tambah panjang, ekornya menghilang, telinganya kebentuk, matanya kebentuk tapi belum ada kelopak matanya, masih mendelik. Nah, kebentuk kelopaknya, dan seterusnya. Ini perkembangannya luar biasa. Dalam waktu 9 bulan atau mungkin plus 10 hari, itu dari satu sel menjadi 3 triliun sel. Dari satu sel menjadi 3 triliun sel. Ini di fase-fase akhir ya, mulai nakal, mulai jejek-jejek gitu ya, mulai dolanan. Nah, ini bisa diajak komunikasi, ibu bisa diajak omong-omongan, dia guyu-guyu gitu ya. Bisa ngemut-ngemut apa sikile dan seterusnya gitu ya. Kadang-kadang kebulet ini gitu ya, kebulet hari-hari, terus angel metune soalnya atau beti misalnya ini. Ya itu kelihatan, jadi calon beti apa ora gitu ya. Subhanallah. Ini adalah proses penciptaan manusia di dalam rahim yang luar biasa. Hanya dalam waktu 9 bulan berkembang dari satu sel menjadi 3 triliun sel dan 200 jenis sel. Sel mata gak boleh ketukar sama sel telinga. Sel hidung gak boleh ketukar sama sel rambut. Sel tulang gak boleh ketukar sama sel jantung. Sel ginjal, sel pencernaan, sel liver, sel, ada 200 jenis sel. Itu gak boleh ketukar. Aduh, kalau nggak ada yang mengendalikan, ya nggak ada yang mengontrol, mana bisa terbentuk manusia yang secanggih itu. Ayat-ayat Quran ini menjadi nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Sehingga di ilmu ya, kaiso. Ada seorang kawan dokter pembaca buku saya, dia kesaksian, Mas Agus, saya ini dulu setiap nolong kelahiranmu biasa, nggak ada perasaan apa-apa. Ya sih kancane yang lahir itu ya ngono iku. Tapi setelah membaca buku Anda, subhanallah, saya takbir kalau lagi menolong kelahiran ini. Gitu loh Bapak Ibu. Jadi diberi muatan spiritual ketika seseorang itu memadukan antara yang ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat kauniyah. Oke, bagian-bagian akhir ya. Ditiupi roh, muncullah jiwa yang membuat segala yang dia ciptakan sebaik-baiknya, dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah, kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya sebagian ruhnya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tapi sedikit sekali kamu bersyukur. Qalilan ma tashkurun, sedikit sekali kalian ini bersyukur. Orang itu semakin tinggi ilmunya, itu semakin pintar bersyukur. Ngeri ya. Tapi sing gak iso bersyukur biasanya sing ilmune cendek-cendek. Arek iki wae kok bersyukur, iya durung nyampe lah ilmune. Tapi semakin dalam dia, semakin ngeri ya. Dah neo, Allah memelesetkan sedikit saja proses penciptaan itu, cacat itu bayi lahir. Gitu loh Bapak Ibu. Dah neo jenengan disuruh ngatur mengendalikan jantung jenengan sendiri. Bisa nggak? Gak bisa Bapak Ibu. Tekanan jantung Anda atur sendiri ya, kira-kira Allah ya. Tekanan jantungnya 120, 180. Bingung kebablasan 200, kebablasan menisor mendur, belum denyutnya seberapa. Masya Allah ya. Ini ada yang mengendalikan semuanya. Dan kehidupan itu muncul dari roh ini. Saya satu ketika nanti ingin mengkaji tentang lapisan-lapisan diri manusia yang terdiri dari 3 itu, badan, jiwa, dan roh. Itu dalam banget ya. Itu nanti akan mengarahkan kita bagaimana kita bisa berinteraksi dengan Allah di dalam kedalaman jiwa kita. Karena roh ini adalah eksistensi ketuhanan. Anda tidak akan menemukan di dalam Al-Quran kalimat letternya Allah menciptakan roh. Itu nggak ada. Meskipun dalam terjemahan kita menemukan dalam kurung Allah meniupkan sebagian roh ciptaannya.
Lu padahal gak ono itu ciptaan itu. Min ruhihi itu sebagian rohnya. Gitu ya, ini menarik sekali. Kenapa? Ternyata saat roh itu ditularkan, diresonansikan, dihembuskan dalam diri kita, kita menjadi ketularan sifat-sifat Allah. Menjadi bisa melihat karena Allah Maha melihat. Menjadi bisa mendengar karena Allah Maha mendengar. Menjadi berkehendak karena Allah Maha berkehendak. Menjadi bisa menciptakan manusia ini karena Allah Maha mencipta. Ketularan sifat-sifat Allah itu dikarenakan potensi roh ini. Jadi ini menarik, sentral sekali tentang roh ini. Saya menulis di buku Menyelam ke Samudra Jiwa dan Roh. Menyelam ke Samudra Jiwa dan Roh. Oke, bersahadat sejak di dalam rahim, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi atau tulang belakang mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, benar, bersaksi. Yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang lalai terhadap hal ini. Sudah bersaksi di dalam rahim. Jiwa terus-menerus mengalami penyempurnaan, ya. Demi jiwa serta proses penyempurnaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu kefasikan dan ketakwaan. Jadi kita ini sudah diberi ilham jelek, ya, kecenderungan jelek dan kecenderungan baik. Sudah, kadang-kadang pingin jahil metakil itu memang dari dalam diri kita. Tiba-tiba pingin berbuat tidak baik, tiba-tiba itu dorongannya ada di dalam diri kita. Tapi di lain waktu pingin berbuat baik, itu juga ada di dalam diri kita. Maka istilah Nabi, setan itu sudah mengalir di aliran darahmu. Ya. Proses penyempurnaan jiwa, Allah mengilhamkan kepadanya kefasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya, dan celaka, merugi orang yang mengotori jiwanya. Iki loh, agama itu janjinya ini toh. Siapa mensucikan jiwanya beruntung, siapa yang mengotori jiwanya celaka. Gimana mensucikannya? Nah, carilah jalan tadi, ya, dengan peribadatan, dengan segala macam. Mencari jalan untuk mensucikan jiwa kita, maka selamat dunia dan akhirat. Pikirannya disucikan, penglihatannya disucikan, ucapannya disucikan, perilakunya disucikan. Wes selamat. Begitu dikotori, wah sing teko yang tidak karu-karuan. Mek ngono tok janjane, ya agama ini mengarahkannya ke sana. Maka proses kita adalah mensucikan diri. Orang yang seperti ini akan kembali kepadanya. Wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi wa ilallahi masyir. Dan barang siapa mensucikan dirinya, sesungguhnya dia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri, bukan untuk Allah, bukan untuk siapa-siapa. Dan kepada Allah lah kamu bakal kembali. Surat Fatir ayat 18. Ya. Dan penutupnya, orang yang bersungguh-sungguh melakukan semua itu, proses pensucian itu, dia bakal bertemu dengan Allah. Surat Al-Insyiqaq ayat 6. Wahai manusia, sesungguhnya jika kamu telah bekerja dengan keras menuju Tuhanmu, maka kamu pasti bakal menemuinya. Jadi nilai kita dan kesuksesan kita bergantung pada proses ini tadi. Kalau dirangkum ada di ayat tadi, wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Itu diulang-ulang dalam berbagai ayat dengan cara yang berbeda-beda. Carilah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mensucikan diri, ya. Gimana caranya itu? Wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu, dan bersungguh-sungguhlah fisabilihi, di jalan Allah, la'allahum tuflihun, ya, supaya menang, supaya sukses. Itulah sebetulnya proses beragama kita, mendekatkan diri kepada Allah. Dan Bapak dan Ibu sekalian, saya cukupkan sampai di sini. Kalau diteruskan sampai maghrib. Kita ada beberapa waktu untuk tanya jawab. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Berhubung sudah jam 11 kurang 15 menit, kurang lebih. Jadi insya Allah
agar kita masih ada waktu untuk mempersiapkan sholat zuhur, kita batasi untuk sesi dialog 30 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hari, saya pertanyaan singkat saja. Tadi dikatakan bahwa ada kata-kata ilmu itu kalau tidak salah 700 kali dalam Al-Quran. Dan kalau menurut definisi tadi Bapak, ilmu itu kalau menurut orang Islam adalah ilmuwan, Pak. Sementara di Indonesia sendiri itu lebih banyak menyebut orang-orang Islam yang pintar itu bukan ilmuwan, tapi cendekiawan. Dan yang terakhir, saya beberapa hari yang lalu itu baca bukunya Ali Saryati, orang yang bukunya diterjemahkan tahun 80-an. Itu seorang ilmuwan dari Iran kalau tidak salah, itu mengatakan bahwa yang paling tinggi itu tingkatannya adalah seorang intelektualitas, bukan ilmuwan. Kalau ilmuwan itu hanya pada definisi keilmuannya aja, yang artinya itu keilmuannya yaitu orang-orang yang kalau definisi ilmu itu ya orang yang mengetahui tentang pengalaman, penelitian, itu aja. Sementara kalau dalam yang terakhir itu yang paling tinggi adalah seorang intelektual. Kami mohon penjelasan apa bedanya cendekiawan Islam, ilmuwan Islam, dan intelektualitas Islam. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat, zakat adalah kembangan dari keimanan. Nah, kemudian kalau kita melihat pada awal-awal Al-Quran yang telah dinyatakan bahwa alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum, itu kata hukumnya wa, artinya setara antara iman, sholat, dan zakat. Kemudian kita ketika kembali kepada realitas masyarakat, ketika orang Jawa itu bilang yang penting mengenal Allah, nggak sholat nggak apa-apa, barangkali itu adalah implementasi daripada bahwa sholat adalah kembangan saja. Nah kemudian padahal hanya karena meninggalkan sholat itulah maka dinyatakan orang itu menjadi kafir sesuai dengan sunnah, sesuai dengan Rasulullah. Maka mohon kami dipertegas kembali bahwa yang namanya sholat zakat itu bukan hanya sekedar kembangan, tapi statusnya adalah setara. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang pilih harganya ya kalau orang biasa mungkin tidak terjangkau untuk membaca semuanya. Padahal sebetulnya kami juga ingin membaca rutut. Nah, apakah ada buku Pak Agus itu yang bisa dibaca di e-book? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa bulan yang lalu anak saya itu bertanya kepada saya dan saya menjawab sebisa saya. Pertanyaannya sederhana. Dia hanya bertanya gini, Ibu, kenapa sih waktu sholat itu kok ditentukan? Jumlah rakaat kok ditentukan? Padahal saya ingin sholat subuh hari ini itu saya sebanyak-banyaknya. Kenapa kok seperti itu? Saya menjawabnya hanya gini, itu sudah ketentuan dan itu mesti benar anakku. Itu jawabannya Uti, bukan jawabannya Ibu. Ibu coba tolong saya bantu menjawab yang ini, begitu Bapak. Nah tadi saya cerita kalau ada Bapak Agus, terus kan judulnya mengenal Allah lebih dekat. Mengenal Allah kan dengan komunikasi dengan sholat. Kayaknya kan Ibu pertanyaan saya begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama tentang ilmuwan, ulama, cendekiawan, intelektual, dan seterusnya ya. Kalau ditanya bedanya, ilmuwan memang orang yang bergelut dengan ilmu, intelektual ya yang bergelut dengan intelektualitasnya kan gitu. Apalagi cendekiawan ya orang yang cendekia. Ya memang berbeda-beda penekanannya, itu penggunaan bahasanya. Tetapi kalau kita merujuk kepada Al-Quran, orang yang disebut bergelut dengan ilmu itu kan disebut ulama. Ulama di zaman itu innama yahsallahu min ibadihil ulama, gitu kata Al-Quran. Orang yang takut kepada Allah itu hanyalah ulama. Itu menggunakan kata innama itu pengkhususan. Hanya ulama lah yang takut kepada Allah, gitu kira-kira kalau diterjemahkan secara bebas.
Itulah yang terkait dengan ayat tadi itu, bal huwa ayatun bayyinatun fis suduril ladzina utul ilma. Ayat Quran itu nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Nah, Quran menempatkan ulama ini sedemikian tingginya, orang yang paham tentang firman Allah, ayat-ayat kauniyah, ayat kauniyah itu adalah para ulama. Ini ditempatkan sangat tinggi. Sedangkan yang berproses menuju itu adalah ulul albab. Ini mungkin yang setara dengan cendekiawan atau intelektual. Ulul albab itu lebih kepada orang yang menggunakan akalnya secara cerdas, secara cerdik, secara terstruktur, sistematis, logis, rasional, empirik, dan seterusnya. Itu yang disebut ulul albab. Jadi kalau mau disetarakan begitu. Tetapi ternyata ulul albab itu menunjuk kepada proses, sedangkan ulama itu menunjuk pada status, gitu, pada posisi status seseorang yang sudah menguasai ilmu sedemikian rupa sehingga orang-orang inilah yang takut kepada Allah. Sedangkan ulul albab yang setara dengan intelektual dan cendekiawan itu kepada orang-orang ini yang akan berproses menjadi ulama. Gitu. Satu. Kemudian yang kedua, sholat adalah kembangan, ya. Bahasa kembangan ini kan bahasa pengajaran manusia. Saya cuma ingin menunjukkan bahwa intisari dari proses beragama itu bukan di sholatnya, bukan di puasanya, bukan di ibadah-ibadah mahdohnya, tetapi adalah pada mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah. Inilah yang oleh para nabi diwariskan, bukan ibadah sholat yang diwariskan mulai dari zaman Nabi Adam sampai, bukan. Yang diwariskan itu adalah sembahlah Allah. Masalah caranya itu bisa berbeda-beda. Sholatnya di zaman Nabi Muhammad dengan Nabi Isa berbeda. Puasanya di zaman Nabi Muhammad dengan di zaman Nabi Daud, nah, ono poso Daud, ono poso Senin Kamis, berbeda, gitu ya. Artinya apa? Ibadah itu adalah cara. Substansi dari proses spiritual itu bukan sholat, bukan puasa, bukan ibadah. Substansinya adalah mendekatkan diri kepada Allah, ketauhidan. Jadi poin pentingnya ada di situ. Nah, Al-Quran memang lantas mendorongkan sholat itu bagian dari proses keimanan. Misalnya qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Kalau mau berproses keimanannya, maka sholatnya sing khusyuk. Itu kan menunjukkan cara, menunjukkan cara, bukan menunjukkan tujuan, tapi menunjukkan cara. Kalau kamu ingin berproses keimananmu, sholat sing khusyuk, nanti tingkat keimananmu akan meningkat, gitu. Puasa itu juga proses. Karena itu penutupnya la'allakum tattaqun, mudah-mudahan dengan puasa itu dari beriman menjadi bertakwa. Itu proses, ya. Jadi ibadah-ibadah itu adalah proses, itu adalah tata cara. Tujuannya adalah ilaihi turja'un, kembali kepada Allah. Semuanya, apa saja yang dikembalikan, ya fisiknya, ya pikirannya, ya jiwanya, ya hartanya, ya perjuangannya, jihadnya, ya semuanya dikembalikan kepada Allah. Sedangkan tentang sholat misalnya, orang sholat itu belum tentu masuk surga. Al-Quran yang bilang ini, orang sholat itu bisa masuk neraka. Gimana kalimatnya? Fawailul lil musallin. Musallin itu siapa? Orang yang sholat, orang yang takbiratul ikhram, ya, baca al-fatihah, rukuk, sujud, salam, itulah musallin. Tapi apa? Fawailul lil musallin. Celaka, ya, tempatnya di neraka. Kenapa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang itu lalai terhadap nilai-nilai sholatnya. Kalimatnya bukan alladzina hum fi sholatihim sahun, lalai di dalam sholat terus masuk neraka, bukan. Alhamdulillah. Kalau seandainya kalimatnya itu alladzina hum fi sholatihim sahun, lalai di dalam sholat masuk neraka, masuk rokok kabeh berarti. Ya, sering lalai di dalam sholat. Untuk kalimatnya alladzina hum an
sholatihim sahun, lalai terhadap nilai-nilai sholatnya. Di dalam sholat dia mengatakan Allahu Akbar, cuma membesarkan Allah, tapi di luar sholat dia lupa Allah. Allah kecil di dalam pikirannya, ya lali. Di dalam sholat dia a'udzubillahi minasyaitonirrajim, berlindung pada Allah. Di luar sholat dia mencari perlindungan pada macam-macam. Di dalam sholat dia memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan namamu ya Allah yang maha mengasihi, maha menyayangi. Di luar sholat dia melakukan apapun bukan karena Allah. Di dalam sholat Alhamdulillahirabbil alamin, terus semua ke Allah semua ini. Tetapi di luar sholat dia ternyata tidak melakukan. Itu namanya alladzina hum an sholatihim sahun, lalai terhadap nilai-nilai sholatnya. Wes sholat, wes tepat waktu, sudah, gerakannya bagus, tartil, iya, tumaknina, iya. Tapi keluar dari sholat, STMJ, sholatnya terus, maksiatnya ya jalan. Gak ada gunanya, dia tempatnya di neraka. Itu jarinya Al-Quran. Artinya sholat tidak menjadi tujuan, sholat itu adalah cara. Nah, dalam bahasa bapak saya tadi, kembangan. Mudah-mudahan tidak salah tafsir ya, tetapi itulah yang saya maksudkan, bahwa ibadah bukan tujuan, melainkan cuma cara meningkatkan kualitas diri kita, dan kalau kualitas kita sudah membaik, nyambung dengan Allah gitu ya. Yang ketiga, apakah ada e-booknya terjangkau? Ya, sebetulnya ada. Saya punya website e-library, perpustakaan elektronik ya, nanti ibu bisa nyarinya agusmustafa.com. Itu nanti langsung masuk ke sana. Itu model sewa, murah bu, cuma saya lupa angkanya, mungkin 10.000 atau berapa. Itu bisa baca dan semua judul ada di sana. Tetapi bagi yang ingin mengkoleksi itu ada fisiknya, karena seringkali rasanya nggak lego, bisa mau ambil turun-turun, bisa digawanan dia dan seterusnya. Itu dengan cara itu. Kalau ibu kan harus bergantung pada wifi atau bergantung pada paketan ya dan seterusnya. Itu baru bisa dibaca streaming. Atau karena tadi saya dengar di sini ada perpustakaan, ada rencana perpustakaan. Biasanya di tempat saya melakukan kajian itu perpustakaannya ngambil satu paket sehingga bisa gantian. Ya, satu paket itu jauh lebih murah. Diskonnya bisa sampai 2 juta berapa, tadi saya nggak hafal persisnya. 56 judul buku, dan itu kalau ada di sini itu bisa memakmurkan masjid ini, karena terus banyak yang sering datang ke sini ya, moco di sini gantian judulnya, itu juga akan lebih hemat saya kira ya. Oke. Kemudian yang keempat, pertanyaan anak, kenapa ada waktu sholat ditentukan, jumlahnya ditentukan? Ya bu, ditentukan dan tidak itu podoai kalau kita akan tetap bertanya kok. Penungso kan jadi senangnya tako ya. Jadi misalnya, kenapa kok Quran diturunkan bahasa Arab misalnya gitu ya? Tako tuh, coba diturunkan bahasa Indonesia, itu langsung yang tako ya. Kenapa kok diturunkan bahasa Indonesia? Ya wes turunkan bahasa Inggris lah. Kok saya tako bahasa Inggris gitu ya? Itulah manusia. Kenapa kok sholatnya 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, 3, 5 rakaat, nanti paling ya takut ya. Ya, meskipun nanti itu kemudian bisa diselidiki secara ilmiah. Kenapa kok waktunya itu sebelum matahari terbit? Kenapa sesudah tergelincir matahari? Kenapa asar itu? Kenapa? Itu ada kaitannya dengan energi alam. Jadi manusia ini terstimulasi, terpengaruh oleh energi alam. Coba Anda panas mentang-mentang ambil adem gitu. Kira-kira mood Anda berubah atau enggak? Berubah. Kepanasan kudu murang-muring aja. Adem rasanya, nah gitu ya. Beda. Itu ada moodnya. Perputaran bulan itu ada mempengaruhi mood kita, mempengaruhi organ reproduksi, hormon-hormon. Coba lihat itu, kawinnya binatang pada bulan purnama, ya, menstruasi yang bulanan, peremajaan regenerasi sel-sel itu 1 bulanan semua. Jadi pergerakan bulan itu ada pengaruhnya. Karena itu poso dikongkon melengkapi mulai awal bulan sampai akhir bulan supaya regenerasi selnya itu sempurna.
Jadi ketika dikaitkan dengan itu memang kemudian muncul benefit-benefitnya. Tetapi kalau ditanyanya kenapa, lho itu yang mbok. Tapi kalau jenengan tanyanya bagaimana, lah itu dijelas nih. Tapi kalau kenapa itu urusannya sama Allah. Kenapa Tuhan? Kok jadikan aku lahir di Indonesia? Ya mbok. Yang urusannya Allah gitu. Itu ada yang kita tidak mampu untuk menjelaskan kenapa. Tetapi apa dan bagaimana itu tugasnya ilmu pengetahuan untuk menjelaskannya ya. Nah, kita berkutat-kutatnya ada di apa, bagaimana, begitu kenapa, samina wa ata'na. Ya, dan yang terakhir mengenal Allah dengan sholat. Kalau sholatnya bermakna, maka Anda akan bisa merasakan kehadiran Allah. Ya. Kalau sholatnya bermakna, tapi sholat tidak bermakna, fawailul lil musallin. Jadi monggo kerso. Sebetulnya proses beragama itu kalau di tasawuf itu ada tingkatannya, mulai dari syariat, hakikat, tarikat, makrifat. Ada yang syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Tapi saya menempatkan hakikat di kedua. Itu lebih penting. Syariat itu tata cara. Sholatnya sudah benar, tata caranya sudah. Angkat tangannya seberapa? No, kegeran kadang sak mini, sendal di tengah, nopo kiri, apa pas di jantung, ruku'e sak piro, sujudnya. Tata cara, bacanya gimana dan seterusnya. Tata cara itu belum ada jiwanya. Jadi kayak sholat dengan tata cara, itu saya kira-kira podo karo senam. Jenggulat-jenggulit komat kami salam kanan kiri selesai. Wah boleh sholat enggak senang. Nah iya bismillahnya enggak nyambung ke Allah, alhamdulillahnya enggak nyambung ke Allah, kan gitu. Allahu Akbarnya enggak nyambung ke Allah, itu belum sholat, baru senam. Gitu maksud saya. Nah itu harus dimaknai hakikatnya. Allahu Akbar harus bermakna kayak tadi, dibelejeti makna Allahu Akbar itu sampai muncul gereng. Allahu Akbar sampai gemeter dalam jiwa dan serang. Itu baru maknanya dapat. Kalau maknanya dapat, dihayati, nyambung ke Allah, dibiasakan di level tarekat, itu pembiasaan 10 kali, 100 kali, 1000 kali, itu langsung muncul skill gitu. Begitu skillnya muncul, dijalankan terus, muncul ma'rifatullah, sudah nyambung pada Allah. Gitu kira-kira stepping di dalam tasawuf itu. Dan itu yang saya tuliskan dalam buku-buku, step-stepnya itu supaya kita belajar tidak hanya berhenti pada fikih, pada tarikat, pada syariat, tetapi beranjak terus menuju ke syariat. Gitu ya Bapak Ibu. Saya kira, saya nggak tahu masih ada waktu. Oke. Kita cukupkan sampai di sini. Ngaji itu enak rada kurang-kurang sithik ngono ya. Kurang ngono sik gak iso turu iki mikir, itu alhamdulillah. Dilanjutkan nanti kalau ada bukunya dibaca, kaji nanti berikutnya lagi kita pendalaman lagi terus. Jangan berhenti di sini, tambah dalam sampai nyambung kepada Allah. Gitu ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat Bapak Agus Mustafa atas materi yang diberikan pada hari ini. Saya rasa saya tidak perlu menyimpulkan, karena kalau disimpulkan nanti takut mengerucutkan materi yang disampaikan oleh beliau. Jadi biarkan materi yang kita dapat pada hari ini mengambang dan akan menjadi PR bagi kita semua untuk mencari apa yang masih mengganjal di dalam pikiran kita itu. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan selaku moderator dan selaku MC. Mungkin kalau ada salah kata dan perbuatan mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.